saya record juga, nanti ini juga akan saya upload di Oaso. Oke, jadi sekarang saya akan lakukan share screen dulu ya. Pak layar yang halo, halo, selamat pagi semuanya. Suara saya terdengar? Kedengeran, Pak. Layarnya udah berubah? Masih putih, Pak. Di saya belum berubah, Pak. Oke, kita tunggu. Tolong kalau Mohon berubah maaf, Pak. dikabarin. Suara Bapak kecil. Kecil ya? Halo, suara saya udah lebih besar? Tolong komen dan feedbacknya. Masih seperti tadi, Pak. Terdengar, cuman agak kecil. Mana ya? Ya, godaan pagi hari ini. Bertubi-tubi nih. Zoom nggak mau, Webex juga kayak gini. Astaga naga. Sudah berubah share screen-nya? Pak. Sudah, Share Pak. screen Saya sudah, Pak. Oke, ya terima kasih semuanya. Nanti kita coba kuliah ya. Jadi kita mulai saja kuliahnya hari ini. Jadi mata kuliahnya komoditas ikan hias, mata kuliah yang baru di program studi MSB yang membahas seputar ikan hias. Jadi banyak topik yang kita akan bahas selama 14 kali pertemuan yang membahas seputar ikan hias, mulai ikan hias air tawar, air laut, kemudian pemasaran, wirausaha, penyakit, pakan, dan lain-lainnya. Jadi pokoknya kupas tuntas seputar ikan hias. Menurut saya ini mata kuliah yang menarik karena ini salah satu perspektif baru bagi kita semua. Bukan baru sih, perspektif lain yang kita bisa angkat sebagai salah satu bidang selain ikan konsumsi ataupun selain penangkapan dan lain-lain, tapi ya kita punya baru yaitu yang juga menjanjikan sebenarnya, yaitu ikan hias. Apalagi kita di Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau, kemudian adanya perairan yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda, kemudian adanya pulau-pulau yang terpisahkan satu dengan yang lainnya mengakibatkan isolasi, itu juga mengakibatkan banyaknya karakter ikan yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Dan itu menjadi sangat menarik ketika kita bicara tentang ikan hias. Karena ada isolasi tadi, setiap daerah memiliki keunikan sendiri terhadap ikan hias. Oke, jadi sebelum saya masuk, di sini ada 4 gambar ini. Gambar sini yang merupakan ikan hias. Kira-kira ada yang tahu ini ikan apa saja atau gambar apa saja di sini? Silakan di chat, nanti saya panggil satu-satu. Ada yang tahu? Izin menjawab, Pak. Taunya yang gambar kedua ikan arwana. Ini siapa ya? Hani, Pak. Oh, ini kedua. Mohon maaf, Pak. Suaranya Kori. putus-putus. Oh, suaranya putus-putus ya. Oke, Kori ada Kori? Ada, Pak. Oke, Kori, coba sebutkan salah satu ikan, nama ikan yang di sini nih, atau gambar apa ini dari 4 gambar ini yang bisa kamu? Eh, menurut saya yang pertama itu ada ikan koi, yang kedua ada ikan arwarna, yang ketiga itu rasanya kayak ikan hias, Pak, yang ada di
terumbu karang saya Pak yang ada di Hmm? yang keempat tuh ada kayak aquascape gitu Kak. Oke, terima kasih Kori. Ini Pak. Selanjutnya si Dewi Purnamasari. Dewi Purnamasari. Iya Pak, mohon maaf suara Bapak putus-putus. Jadi ikan hias yang ada di gambar ini menurut saya ikan yang pertama itu ikan koi, yang kedua ikan arwana, yang ketiga itu mungkin namanya Morris Morris ikan gil yang ada di film Finding Nemo. Terus yang ketiga itu kayaknya yang ada di aquascape gitu Pak, di akuarium aquascape. Oke, terima kasih. Coba lagi sampling. Lukinda, ada Lukinda? Halo, Lukinda? Hadir Pak. Ya, silakan Lukinda. Kira-kira ini gambar apa Lukinda? Yang gambar pertama itu dari sebelah kiri itu ikan. Kemudian untuk nomor 2 itu sepertinya arwana Pak. Terus Terus? yang ketiga ikan pelangi kayaknya. Terus yang terakhir itu yang di akuarium itu aquascape itu Pak. Oke, terima kasih Lukinda, Melia. Jadi, sebelum saya masuk ke materi ya, jadi pada slide pertama ini atau di slide introduction ini saya ingin menampilkan 4 gambar. Jadi ada 4 gambar yang berbeda yang mewakili karakteristik ikan hias. Yang pertama adalah ikan koi. Nah, ikan koi salah satu ikan hias yang menurut saya nggak pernah sepi peminatnya. Dia punya fanbase misalnya, nggaklah fanbase atau penggemar tersendiri yang memang dia fanatik sama ikan koi. Jadi dari zaman dulu ketika Bung Karno pertama kali bawa ikan koi dan ditaruh di Blitar, sehingga kenapa Blitar menjadi sentra koi di Indonesia, itu ceritanya. Sampai sekarang penggemar koi itu tetap ada dan tetap banyak. Jadi yang pertama itu adalah gambar ikan koi dari jenis variannya adalah asagi, nenek moyangnya koi yang akhirnya menjadi kakak nenek terhadap atau cikal bakal terhadap jenis varian-varian yang lain yang ada di koi saat ini, yang hampir sampai sekitar 3 koi. Lalu ada Golda Spread arwana. Pak, suaranya Jadi putus-putus. gimana? Suaranya patah-patah. Mau Oke, kita coba dulu ya. Jadi yang kedua itu ada super red, arwana super red, yaitu ikan asli Indonesia. Kemudian ikan asli Indonesia yang merupakan saat ini menjadi maskot ikan hias Indonesia. Jadi ini super red ini yang diangkat oleh, bukan super red sih, arwana. Arwana yang diangkat oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai maskotnya ikan hias Indonesia. Kenapa? Karena dia ikan endemik yang ada di Indonesia dan dia salah satu ikan yang memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Kemudian yang ketiga itulah ikan banggai kardinal atau banggai capungan. Jadi ikan asli Indonesia, ikan laut yang berada di
dia aslinya dia berada di Kepulauan Banggai. Jadi perairan di Kepulauan Banggai, jadi sering disebut ikan banggai capungan. Salah satu ikan asli Indonesia yang juga merupakan maskot ikan hias Indonesia setelah si arwana tadi. Nah, kemudian keempat adalah konsep yang saat ini berkembang, yaitu aquascape, perpaduan antara tanaman dan ikan hias, sehingga menimbulkan fenomena pemandangan yang sangat unik, menyerupai alam yang dibuat di dalam akuarium. Jadi nanti ada namanya paludarium juga, yang dia sebagian muncul di permukaan tanamannya, di permukaan air, di atas permukaan air, kemudian di bawahnya ada aquascape tadi. Jadi ini adalah ikan-ikan hias yang perwakilan sih, tidak semua ikan hias di Indonesia itu banyak banget. Jadi perwakilan ikan hias yang ada di Indonesia yang saat ini hampir tidak punya konsumen. Jadi semua punya penggemar fanbase yang masing-masing. Kalau kita bicara ikan hias tuh banyak banget yang menyebabkan ikan menjadi ikan hias. Oke, kita next slide. Jadi kita hari ini belajar apa aja? Kita akan belajar atau sharing tentang yang pertama definisi ikan hias, kemudian kenapa sih namanya ikan hias, apa yang Indonesia, cara juga pembagian jenis hias, kemampuan yang pada umumnya. Kita coba kasih tutorial dari awal di komunitas ikan hias ini. Oke, jadi definisi ikan hias. Ikan hias ini apa sih? Jadi ikan hias itu adalah komunitas ikan yang memang dia tujuannya bukan untuk dikonsumsi. Jadi dia ditangkap atau dibudidayakan bukan untuk dikonsumsi. Tetapi apa? Tapi karena dia memiliki karakteristik yang menarik dan nilai keindahan, sehingga di estetika dia dinikmati bukan untuk dimakannya, tapi tubuhnya dinikmati dalam kondisi hidup untuk bisa menjadi salah satu pemandangan di rumah ataupun di tempat-tempat lainnya yang dinikmati dari keadaan dia hidup. Jadi ikan hias ini beda dengan ikan konsumsi. Kalau ikan konsumsi dinikmati ketika dia sudah mati, dimakan, dibakar, digoreng. Kalau ikan hias ini dinikmati ketika dia posisi hidup. Kalau posisi mati nggak bisa dinikmati apapun ya. Hias berbeda dengan ikan konsumsi. Coba kita lihat. Oh, nah itu. Jadi kenapa sih ikan hias atau berbeda dengan ikan konsumsi? Mohon maaf sebelumnya Pak, suaranya Bapak putus-putus lagi terus. Mohon maaf Pak, suaranya Bapak. Apa di semua? Saya nggak tahu. Pak, di saya Di juga. tempat Di saya juga, sudah Pak. Putus, Pak. Bapak putus-putus dan Saya juga, lebih Pak. kecil, Pak. Koneksi saya nih berarti nih. Sebentar. Terus bagaimana ini? Kalau gini terus saya menyampaikan nggak bagus. Mungkin bisa di videonya yang diginiin Pak. Jadi lebih di suara saja. Kan biasanya nggak stabil karena videonya start. Oke, jadi saya nggak usah pakai ini ya, share video ya. Iya Pak. Artinya nggak usah pakai. Oke, coba saya matikan video dulu. Oke, suara saya sudah lebih jelas mungkin? Sudah Pak. Oke, kalau gitu kita balik aja ya. Jadi definisi ikan hias. Jadi apa yang membedakan ikan hias dengan ikan konsumsi? Jadi secara definisi ikan hias itu apa sih? Ikan hias itu adalah ikan yang ditangkap atau dibudidayakan. Tujuannya bukan untuk dikonsumsi, dimakan. Tetapi dia ditangkap atau dibudidayakan karena si ikan ini memiliki nilai keindahan atau nilai estetika sendiri yang bisa dinikmati ketika dia hidup. Baik itu di kolam, akuarium, ataupun sarana pemeliharaan lainnya. Tergantung dari sudut pandang atau side view yang ditampilkan oleh si ikan tersebut.
Jadi itu adalah definisi ikan hias. Jadi kenapa dia berbeda dengan ikan konsumsi? Ya emang karena dia dibudidayakan, bukan untuk dimakan. Dan dari nilai value uangnya juga yang didapatkan adalah value uang yang didapatkan bukan dari harga per kilonya ikan hias. Jadi nilai uang atau nilai ekonomis yang dihasilkan oleh ikan hias itu bukan dari per kilonya, tetapi nilai value ikan hias itu didapatkan dari estetikanya, dari prestisnya, dari macam-macamnya. Itu yang menarik dari ikan hias dengan ikan konsumsi. Jadi walaupun sama-sama ikan, dia memiliki nilai yang berbeda. Nah, kalau ikan hias itu apa yang membedakan dengan ikan konsumsi lainnya? Harganya relatif, ada beberapa komoditas yang relatif stabil dari dulu hingga sekarang. Ada juga beberapa komoditas ikan hias yang memang harganya dia naik turun karena dia nggak punya fundamental, artinya nggak punya dasar yang kuat. Nah, ini hati-hati kepada teman-teman yang tiba-tiba suka pada sesuatu jenis ikan hias yang tiba-tiba langsung booming tanpa ada fundamental yang kuat. Itu hati-hati. Biasanya itu terjadi karena ada namanya monkey business-nya. Monkey business yang tujuannya hanya untuk mengebumkan sesuatu komoditas secara mendadak, kemudian dia menghilang. Contoh yang terjadi apa? Contohnya kayak dulu Lohan, kemudian lobster air tawar, cerak coordinatus, cerak-cerak yang lainnya, kemudian juga cupang beberapa saat. Tapi kalau cupang itu memang ada terus dia sampai sekarang. Cuma ketika booming sedikit itu ya biasalah. Kemudian ada beberapa juga komoditas ikan hias lain yang emang dia secara fundamental dia nggak punya pasar sebenarnya atau nggak kuat banget. Kemudian tiba-tiba naik boom drastis, itu hati-hati ketika kalian kalian tertarik dan kemudian menginvestasikan banyak uang di sana. Suatu saat nggak nyampe setahun biasanya dia akan nilai investasinya bisa menjadi sangat jeblok banget. Jadi itu yang membedakan ikan hias dengan ikan konsumsi. Yang pertama, ikan hias itu dinilai dari faktor estetika dan keindahannya, keunikannya. Kemudian kalau si ikan konsumsi itu hanya dinilai bagaimana dia bisa memuaskan rasa memuaskan untuk tingkat pemenuhan kebutuhan makanan kita. Ikan konsumsi. Kemudian kenapa ikan hias menjadi menarik jika dibandingkan dengan ikan-ikan komoditas ikan-ikan lainnya atau ikan-ikan konsumsi? Pertama, bentuk tubuh yang menarik. Jadi ikan hias itu karena tadi dijelaskan dia punya nilai keindahan dan estetika, jadi bentuk tubuh yang menarik. Tapi jangan salah, pada beberapa ikan, contohnya arwana, bentuk tubuh yang menarik sangat bagus nilainya, tapi ada bentuk tubuh yang kurang proporsional juga menjadi sangat tinggi nilainya. Jadi pada beberapa jenis ikan yang abnormal, normal itu karena bisa kelainan ketika ia tumbuh bengkok badannya ataupun terjadi cacat tubuhnya, itu bisa menjadi nilai yang sangat tinggi dibandingkan ikan normal lainnya. Kenapa? Nanti kita. Kemudian pola tubuh yang menarik. Nah, ini yang menjadi menarik pada ikan hias. Karena pattern-nya tidak sama. Pattern itu apa ya? Corak tubuhnya atau pola tubuhnya itu tidak sama antara satu ikan dengan ikan lain, walaupun pada jenis spesies ataupun pada varian yang sama. Contohnya, pada ikan lohan dulu. Ingat kan zaman dulu lohan. Lohan itu pola tubuhnya yang menariknya apa sih? Pola tubuhnya atau warnanya. Yang bisa secara sekilas itu menimbulkan tulisan. Nah, ketika pola tubuh ini menimbulkan tulisan yang berbeda, contohnya dia berbentuk angka. Nah, itu akan menjadi harga yang berbeda dibandingkan yang pola tubuhnya biasa-biasa saja. Nah, itu yang menyebabkan ikan hias itu nilainya berbeda. Jenis yang sama, varian yang sama, pada ikan hias itu kecil belum tentu murah, besar belum tentu mahal. Bisa kecil menjadi mahal, bisa besar menjadi murah. Nah, itu yang membedakan ikan hias dengan ikan konsumsi. Kalau ikan konsumsi kan sama, ketika kecil ya mungkin lebih murah, ketika mahal pasti mahal. Ketika besar pasti mahal. Pada ikan hias belum tentu. Kecil itu bisa sangat mahal sekali, besar itu bisa sangat murah sekali. Bisa harga ikan yang 10 cm mengalahkan dengan ikan yang harganya 30 cm. Kenapa? Karena tadi ada bentuk tubuh yang menarik, ada pola tubuh yang menarik, terutama pada pola-pola tubuh yang tidak lazim ditemukan pada ikan-ikan. Contohnya kayak ikan lohan tadi, kemudian pada ikan koi. Beberapa pattern tubuh, beberapa pola tubuh menyebabkan ikan koi itu dibagi menjadi beberapa grade. Nanti dia ada grade yang pasar, ropiok, kemudian ada grade B, grade A, kemudian Paki, high quality, kemudian ada SQ, show quality, artinya ikan yang untuk kontes. Nah,
Itu dibedakan jadi apa? Ya dibedakan dari bentuk tubuhnya, kemudian warna tubuhnya, pola warna tubuhnya. Sehingga ikan hias itu tidak memiliki patokan harga yang pas. Ketika misalnya nanti kalian ingin berbisnis ikan hias yang 10 cm berapa sih harganya? Nggak ada pola patokan yang pas. Kenapa? Karena orang ketika membeli ikan hias itu dia tidak membeli kebutuhan di sana, tapi dia membeli kesenangan, kebanggaan, pride di sana. Itu yang ikan hias dan ikan konsumsi. Ikan hias itu sangat fluktuatif pada satu jenisnya. Kemudian yang membedakan lain adalah ikan hias. Kenapa ikan hias menjadi menarik? Karena jumlahnya terbatas. Pada ikan-ikan hias tertentu yang dia harganya relatif stabil dari dulu hingga sekarang, pasti jumlahnya dibatasi. Contohnya apa? Contohnya arwana. Arwana yang memiliki chip. Nah, kalau arwana kan banyak banget tuh. Ada arwana yang pas-pasar, ada yang arwana yang grade A, B, C, D. Nah, biasanya yang grade-nya tinggi atau grade-nya baik, contohnya A, kemudian high quality, itu biasanya karena dibudidayakan di farm-farm yang memang sudah memiliki standar operasional tersendiri, bukan farm-farm tradisional. Dan untuk menjamin kualitasnya, mereka biasanya menanamkan chip. Chipnya itu ditanamkan pada tubuh ikan sehingga bisa dideteksi, oh ini dari farm mana. Itu biasanya mereka sudah memberikan quality garansi bahwa ikan yang dijual itu ikan yang benar-benar kualitasnya bagus, bukan abal-abal, kemudian kesehatannya bagus, dan lain-lain. Nah, pada farm-farm seperti itu, mereka akan membatasi jumlah produksinya. Kenapa jumlah produksinya harus dibatasi? Ini sama seperti pada prinsip ekonomi. Ketika supply terbatas, demand-nya tinggi, harga akan bisa terjaga dengan baik. Itu yang harus dijaga pada ikan hias sebenarnya. Tapi ketika supply-nya berlebih, demand-nya menurun, ini yang menarik komoditas ikan ekspor kita, kemudian ikan arwana, itu dia relatif ikan-ikan itu memiliki nilai harga yang relatif stabil sampai sekarang. Karena jumlahnya memang dibatasi. Kemudian kenapa ikan hias juga menjadi menarik dan menjadi mahal atau menjadi nilai jual sendiri berbeda dengan ikan konsumsi atau ikan hasil tangkapan yang untuk dikonsumsi? Karena dia memiliki nilai prestis atau kebanggaan tersendiri. Jadi ketika kita punya ikan hias, contohnya kita punya arwana nih, arwana yang punya ada sertifikasi chipnya. Nah, itu kita pajang. Nah, ketika ada orang datang berkunjung ke rumah kita, tentu kita akan punya kebanggaan sendiri ketika, wih, kamu punya arwana loh, bagus banget loh arwanamu. Nah, itu menjadi kebanggaan sendiri. Sehingga ketika yang saya sampaikan tadi, ketika orang membeli ikan hias itu, dia bukan membeli sesuatu kebutuhan sebenarnya. Dia nggak perlu butuh itu, tapi dia membeli suatu kebanggaan, suatu kesenangan. Misalnya, jadi kalau anggaplah ketika kita beli mobil dengan harga yang sama, anggap sekitar 150 juta, kita bisa dapat Avanza loh. Avanza yang sudah dapat double blower, ada AC dan lain-lain. Tetapi ada orang yang memilih untuk dengan uang yang sama 150 juta. Kita beli hardtop. Padahal hardtop itu fiturnya nggak ada kan, AC jarang. Kemudian naik hardtop itu kayak naik kuda. Kenapa orang itu beli hardtop? Ya karena di sana dia beli kebanggaan, beli prestis, beli kesenangan. Nah, itu yang terjadi pada ikan hias. Ikan hias itu kita artinya orang ketika sudah sanggup beli ikan hias, artinya dia sudah sanggup membeli kesenangan, sudah sanggup membeli kebanggaan. Ada spare margin lebih yang dia akan siap untuk keluarkan untuk membeli itu. Dibandingkan ketika, oh saya harus beli nila nih. Ya, nila ya pasti harganya segitu-gitu aja. Nggak mungkin ada nila harganya bisa sampai 1 juta per kilonya. Nila ya pasti 25 ke 30 ribu. Karena orang membeli nila itu untuk kebutuhan, untuk dia makan, untuk ngisi perutnya. Ketika kita tawarkan nila bu spesial loh, ada corak pola warna 79-nya. Atau pola ada angka 87-nya loh. Kalau dimakan itu bisa bikin nambah ganteng. Nah, itu beda lagi urusannya. Tapi kata nila, ketika kita bilang spesial apapun nila, ya anggapannya ikan konsumsi. Nilai harga yang ditawarkan itu tidak akan bisa di-up setinggi mungkin berbeda dengan ikan hias. Ikan hias sedikit saja ada perbedaan bentuk tubuh, pola tubuh yang menarik, bentuk tubuh yang aneh, itu akan bisa meng-up harganya atau bisa meng-down harganya. Kemudian yang selanjutnya menunjukkan kelas hidup seseorang yang memeliharanya. Jadi dengan memelihara ikan hias itu secara nggak langsung pamer. Oh aku sugih, aku mau
mampu. Nah, itu meningkatkan nilai kebanggaannya. Jadi kadang-kadang ya orang membeli ikan hias itu bukan karena dia suka. Contohnya kayak di Cina, belum tentu orang hias itu beli arwana, beli ikan-ikan hiasnya karena dia suka, belum tentu. Tapi dia ingin menunjukkan aku bisa. Ini adalah simbol kemewahan ketika dia membeli ikan hias. Nah, itu salah satunya. Kemudian juga ya apresiasi. Apresiasi itu apa? Ada kontes, ada lomba. Nah, pada ikan-ikan yang dipelihara itu bisa mendapatkan apresiasi, lebih lebih kecanduan lagi untuk bisa memelihara ikannya dengan baik, membeli ikan dengan kualitas yang lebih baik. Nah, itu. Jadi ikan hias itu faktor yang membuat ikan hias itu tumbuh adalah adanya apresiasi. Apresiasi didapatkan dari lomba atau kontes. Jadi seperti itu. Nah, ini salah satu contoh ikan hias yang kebetulan ini milik saya sendiri, yaitu jenis asagi, yang kebetulan menang kemarin di Indonesia All Koi Show. Dia dapat Cempaka Prize, jadi salah satu yang terbaik di kelasnya. Itu kalau bicara tentang apresiasi itu menunjukkan bagi kami kalau di dealer ikan itu menunjukkan kualitas dealer atau breeder seseorang. Ketika dealer atau breeder atau apapun itu toko ikan, ketika dia produk yang mereka jual atau mereka pelihara dijual, diikutkan dalam kontes dan mendapatkan penghargaan apresiasi, itu akan menaikkan kualitas breeder itu secara tidak langsung di mata umum, mata konsumen. Kenapa? Karena ketika baru berkunjung dia lihat, oh pialanya banyak nih, otomatis secara nggak langsung si konsumen yang datang ke tempat breeder atau dealer atau toko ikan hias itu merasa yakin bahwa ikan-ikan yang dijual itu memang memiliki kualitas yang sangat baik. Terbukti ketika mereka ikut di ajang apresiasi, mereka bisa menjuarai atau memenangi kontes tersebut. Jadi itu kenapa dalam ikan hias itu ajang apresiasi itu menjadi penting untuk keberlanjutan ikan hias. Jadi ini kenapa ikan hias itu menjadi menarik. Jadi ada 6 hal atau 6 karakteristik yang membuat ikan hias itu menjadi menarik dan tidak pernah sepi peminatnya. Pasti ada terus, walaupun berputar. Tapi contohnya sekarang misalnya cupang kemarin naik banget, nah sekarang sepi sedikitnya. Kenapa? Karena itu tadi supply and demand-nya berlebih, kemudian tingkat kejenuhan, kemudian juga ajang apresiasinya berkurang. Nah, itu yang menyebabkan menjadi agak lebih sepi. Tapi suatu saat dia akan naik lagi. Biasa itu berputar ya. Kemudian kita coba ketahui klasifikasi ikan hias. Jadi ikan hias itu bisa dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama adalah berdasarkan pola distribusinya, kemudian berdasarkan tempat hidupnya, kemudian berdasarkan komoditas perdagangannya. Ada 3 pembagian ikan hias kalau diklasifikasikan. Pola distribusi, tempat hidupnya, dan berdasarkan komoditas perdagangan. Yang pertama, berdasarkan pola distribusi. Jadi ada berdasarkan pola distribusi itu ikan hias bisa dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah ikan hias kosmopolitan. Jadi ikan hias yang banyak terdapat di banyak negara. Banyak tempat negara. Jadi dia sering dijumpai di banyak tempat. Contohnya apa? Koi, cupang, gupi, macam-macam. Itulah ikan hias kosmopolitan. Kemudian ikan endemis hanya terdapat di satu lokasi tertentu. Asalnya cuma dari sana dan jarang banget kita temukan di tempat lain. Contohnya apa? Yang jadi masalah Indonesia, banggai karena kemudian tadi arwana tadi. 2. Kenapa? Karena memang spesifik ditemukan di Indonesia saja. Dan kualitas terbaik ya ada di Indonesia. Tidak ada. Kalau koi di Indonesia banyak, tapi di luar kualitas terbaik yang nggak ada di Indonesia. Kualitas terbaik ada di Jepang. Dan juga mungkin di luar Jepang banyak juga. Saat ini sudah banyak dealer koi yang ada di luar Jepang. Kalau cupang juga seperti itu. Ditemukan hampir di seluruh dunia ada cupang. Kualitas terbaik hampir merata. Di Thailand terbaik, di Indonesia juga ada. Di tempat lain juga ada. Nah itu, jadi berdasarkan pola distribusi seperti itu, ada yang ikan kosmopolitan, jenis ikan yang terdapat banyak di banyak tempat dan negara, kemudian ikan hias endemis hanya terdapat di satu lokasi tertentu. Nah, sekarang yang lagi ngetren itu adalah cana atau ikan gabus. Jadi ikan gabus yang dia auranti yang dari Kalimantan, itu yang mulai naik daun sekarang. Tapi memang dia belum sebesar arwana. Tapi mulai naik daun karena dia memiliki pola tubuh yang menarik.
Nah, mungkin suatu saat dia bisa mengikuti jejak mana. Tapi kelemahannya pada ikan cana ini belum bisa dibudidayakan, sehingga pasokan ikan hiasnya masih tergantung dari tangkapan di alam. Itu cukup berbahaya sebenarnya. Akan mengganggu stabilitas dia di alam karena terlalu banyak dieksploitasi. Oke, selanjutnya berdasarkan komoditas perdagangan. Jadi ada ikan hias yang berasal dari air tawar. Jadi ada 4 di sini. Ada ikan hias yang berasal dari air tawar. Dalam istilah perdagangan sering disebut dengan freshwater ornamental fish. Jadi kalau dalam istilah perdagangan ikan hias itu disebut apa sih? Ikan hias itu sering disebut sebagai ornamental fish. Jadi kalau orang luar negeri itu menyebut ikan hias itu namanya ornamental fish. Jadi kalau ikan hias yang berasal dari perairan air tawar dia disebut dengan freshwater ornamental fish. Kemudian ikan hias yang berasal dari air laut itu sering disebut dengan marine ornamental fish. Jadi itu penyebutannya. Kemudian tanaman ikan hias air tawar yaitu fresh ornamental plant atau aquatic plant. Jadi saat ini itu yang berkembang. Kalau dulu hanya ikan saja, sekarang kita mulai berkembang. Bukan hanya ikan saja dilirik sebagai komoditas hias di kolam ataupun di akuarium, tapi ternyata ada tanaman air yang bisa dibentuk menjadi beberapa konsep aquascape lah, paludarium lah, ataupun konsep-konsep lainnya, perpaduan antara tanaman, kemudian antara bebatuan, sehingga dalam satu tempat itu di akuarium atau di kolam itu terlihat seperti ekosistem aslinya di sungai ataupun di tempat lain. Jadi nanti ada pasirnya, ada batunya, ada tanamannya, kemudian diisi ikan-ikan hias yang berbagai macamnya. Tetapi bukan ikan predator. Ikan-ikan hias yang biasanya memang sifat karakteristiknya tidak saling menyerang. Walaupun predator, biasanya bisa predator yang ukurannya sama dan memiliki karakteristik sendiri. Kalau ukurannya berbeda, saling makan dia. Kemudian mulai berkembang lagi sekarang. Selain ikan, selain tanaman juga karang-karangan atau biota laut lainnya. Contohnya kayak udang. Itu juga mulai berkembang. Udang air tawar, udang air laut digunakan sebagai salah satu pengisi akuarium, jadi penyemara akuarium. Karena dia kelihatan ya pada aquascape itu tadi, dia kelihatan menjadi lingkungannya seperti lingkungan aslinya. Jadi semakin lebih menarik ketika jumlah organisme yang ada di sananya semakin banyak, bervariatif, tergantung dari temanya sih. Kalau aquascape itu banyak ada tema natural, tema macam-macam. Jadi sekarang kita mau pakai tema apa, nah itu yang akan tema itu akan menentukan apa saja sih isi dalam akuarium di aquascape tersebut. Tumbuhannya apa, substratnya apa, batuannya apa, kemudian ikan yang masuk apa, kalau ada biota lainnya yang mau dimasukkan apa, sehingga sesuai dengan tema yang diinginkan. Aquascape pun juga ada apresiasinya, ada kontesnya. Jadi kontes yang menunjukkan yang mana sih terbaik dari semua aquascaper atau pembuat aquascape itu, yang mana yang terbaik, sehingga para pembuat aquascape itu juga berlomba menghasilkan ide-ide baru, konsep-konsep baru, tema-tema baru untuk bisa memenangi. Ketika dia menang tadi, seperti saya sampaikan, nilai jual dia menjadi lebih tinggi karena sudah diapresiasi pada kontes yang memiliki standar bidangnya tersebut. Aquascape dia ada standarnya sendiri, cupang ada standarnya sendiri, kemudian koi ada standar sendiri, dan semua itu punya sertifikasi ketika menjadi jurinya. Kemudian perkembangan ikan hias. Nah, perkembangan ikan hias itu secara global itu seperti apa sih? Jadi perkembangan ikan hias itu yang pertama, jadi ikan hias itu dimulai di Cina sebenarnya. Jadi koi itu sebenarnya bukan asli Jepang ya. Sebenarnya itu adalah ikan dari Cina yang diintroduce ke Jepang, kemudian sekian lama dia bermutasi, kemudian disilangkan, akhirnya menjadi produk koi tersebut. Jadi pemeliharaan ikan hias dimulai dari abad ke-10, ditandai oleh dengan pemeliharaan ikan mas, Cyprinus carpio, di kolam. Jadi mulai dipindahkan pada kerajaan di masa kerajaan dinasti Sung di tahun 1136. Jadi ikan mas yang ada di sungai itu ditangkap, dipindahkan di kolam. Ada di istananya, sehingga istananya kelihatan punya kolam yang menarik, kemudian ada ikan masnya. Itu tadi yang menunjukkan prestis, kebanggaan, kemudian kemewahan, sehingga yang dulu yang punya kolam ikan ya hanya istana saja. Nah, orang-orang biasa dia nggak punya kolam ikan. Nah, itu yang menunjukkan
ketika memelihara ikan hias ada hal yang dibeli, kebanggaannya kan, atau menunjukkan dirinya. Nah, saat ini ikan hias di dunia sudah hampir ada pasar ikan hias. Semua sudah menyemarang di seluruh dunia di 125 negara, dan nilai perdagangannya sampai 15 sampai dengan 30 miliar dolar per tahun. Penjualan hias di seluruh dunia itu nilai perdagangannya sampai 15 sampai 30 dolar per tahun. Kan berapa triliun tuh, atau berapa itu angkanya nol, ada berapa itu. Jadi kenapa? Itu tadi ternyata dunia ikan hias ini berkembang pesat banget, dan itu menjadi salah satu komoditas yang menarik untuk diinvestasikan saat ini. Investasikan untuk dibisniskan, karena nilai perdagangannya menjadi sangat tinggi. Itu juga kembali lagi ke supply and demand-nya lagi. Kemudian lebih dari 1 miliar ikan diperdagangkan setiap tahunnya. Jadi 1 miliar ikan jumlahnya ya, 1 miliar ikan, dan hampir 65% merupakan jenis ikan air tawar. 65% dari total jenis ikan yang diperdagangkan itu 65%-nya itu air tawar. Jadi kenapa Indonesia menjadi salah satu yang potensial banget ikan hias yang dikembangkan menjadi lebih baik lagi, karena kita punya sumber air yang cukup, kemudian kualitas air yang bagus, kemudian kita punya karakteristik masing-masing pulau yang berbeda, yang bisa menjadi sentra perikanan yang berbeda-beda. Dan dari nilai perdagangannya ternyata 80-90% itu perdagangan ikan hias dunia itu masih didominasi oleh ikan air tawar. Ikan air laut cukup banyak, tapi kelemahan ikan air laut mungkin karena dia belum banyak dibudidayakan, masih mengandalkan tangkapan alam, kemudian juga itu mengakibatkan nilainya menjadi sedikit lebih mahal dibandingkan ikan air tawar. Dan ikan air laut juga belum ada ajang apresiasinya secara spesifik pada masing-masing jenis ikan, sehingga itu mengakibatkan ikan air laut nilai lebih kecil. Jadi dia hanya beli demen aja, beli senangnya aja. Kalau belum ada apresiasi, belum ada kebanggaannya berarti. Beda dengan ikan air tawar. Rata-rata ikan air tawar itu yang diperdagangkan di Indonesia 70% sampai 80% itu sudah ada ajang apresiasinya. Lohan, cupang, koi, dan lain-lain itu sudah ajang apresiasinya. Jadi orang tuh memelihara itu punya target ya ketika ada apresiasi. Oh, saya melihara, saya ingin hanya untuk bersenang-senang saja katanya, hanya sekadarnya saja. Tapi ada yang melihara, oh saya harus ngejar target untuk dapat apresiasi. Nah, itu beda. Jadi itu yang menyebabkan segmen ikan jadi bermacam-macam, segmen ikan hias. Kemudian ikan hias lah bentuk warna karakter yang khas. Kemudian nilai ekspor ikan hias di tahun 2017 itu mencapai 27,61 juta dolar. Nanti kita akan lihat bagaimana tren ekspor ikan hias Indonesia. Kemudian potensi sumber daya ikan ini menjadi nilai strategis untuk Indonesia untuk meningkatkan permintaan negara. Nah, itu yang menjadi peluang kita. Kenapa komunitas ikan hias itu kita angkat menjadi topik mata kuliah di MSP dari revisi MBKM, karena kita melihat ikan hias itu menjadi salah satu sektor kedepannya yang akan berkembang secara besar. Selain ikan hias, selain komoditas ikan hiasnya, ada sektor-sektor lain yang akan mendukung ikan hias yang akan juga berkembang. Ketika ikan hiasnya berkembang, sektor lain yang mendukung ikan hias juga akan berkembang. Itu menjadi peluang pasar buat teman-teman sendiri ketika nanti berwirausaha. Mau dagang ikan, oke, dagang ikan tuh pasti ada yang beli ikan hias tuh. Sepanjang kita konsisten, jujur, dan telaten. Sabar, jujur, konsisten, telaten. Ikan hias tuh. Namanya kita harus berbisnis dengan ikan hidup. Yang pertama kita harus jujur pada konsumen kita. Grade A, grade A, grade B, grade C, grade D. Jangan grade A dibilang show quality dan lain-lain. Itu jujur. Ikan sakit dibilang ikan sehat. Nah, itu jujur. Kemudian telaten, sabar. Telaten, sabar itu karena kita berbisnis dengan makhluk hidup, ada kemungkinan dia mati. Nah, kita harus paham betul karakteristik untuk mencegah kerugian kita dari kematian. Nanti dijelaskan oleh Pak Restu ya. Jadi itu. Jadi ini satu peluang buat teman-teman nanti ketika lulus untuk menjadi bukan hanya sebagai pegawai, tapi juga sebagai wirausaha. Dan kebetulan saya mulai menekuni ini. Dan ini lumayan kok. Dari pendapatan ini bisa hidup kok. Bahkan bisa lebih dari sekedar hidup untuk berjualan. Sepanjang itu dari telaten, sabar, jujur. Kemudian potensi ikan hias endemik Indonesia. Nah, kalau kita bicara ikan hias Indonesia itu lebih banyak didominasi oleh ikan hias
air tawarnya introduce atau spesies introduksi dari negara lain di Indonesia, kemudian kita kembangkan. Tapi sayangnya ketika ikan-ikan hias yang merupakan hasil introduksi negara lain itu belum mampu berbuat banyak ketika kita harus ekspor. Nah, kenapa? Karena kelemahan kita di petani kita masih banyak yang sifatnya fokus pada quantity, bukan pada kualitas, bukan menghasilkan kualitas yang baik tapi kuantitas. Nah, kalau ikan-ikan hias endemik Indonesia ini menjadi salah satu sumber ekspor ikan hias kita. Kenapa? Karena di negara lain belum ada, kemudian di negara kita yang memiliki nilai value terbaiknya. Kemudian daya saing yang tinggi ekspor, ya jelas, karena negara kita kompetitornya nggak ada. Tapi kalau nilai ikan hias yang diintroduce dari negara lain, kita punya kompetitor yang banyak. Cupang, koi itu kita punya kompetitor yang banyak banget. Kemudian ragamnya sekitar 20% dari jenis ikan hias yang diekspor oleh Indonesia. Selebihnya ikan hias diintroduksi dari negara lain yang sudah dibudidayakan di Indonesia. Jadi 20%. Kemudian hampir belum ada yang bisa dibudidayakan, masih ditangkap di alam dan atau ikan hias musiman. Nah, itu yang kelemahan kita. Tapi saat ini mulai dikembangkan untuk bisa dibudidayakan, karena kalau hanya mengandalkan tangkapan dari alam, itu akan berbahaya bagi populasinya di alam, akan mengganggu ekosistem, berbahaya juga bagi bisnisnya sendiri. Kenapa? Karena ketika sesuatu yang tidak kontinu, orang tidak akan tertarik. Terlalu langka banget, itu juga bagus sih dari nilai value, tapi kadang-kadang itu mengakibatkan orang tidak tertarik lagi untuk menjalankan bisnis itu karena kesulitannya. Kemudian berupa ikan hias Indonesia. Jadi ini contoh ikan hias Indonesia, ada tiger fish, ada sepat mutiara, ikan freshwater, kemudian sai, red rainbow, nah belida. Belida ini ada yang dilindungi secara penuh ya. Saya lupa belida bungkuk kalau salah yang dilindungi secara penuh, yang saat ini tidak boleh dieksploitasi lagi. Kemudian balasak, jadi yang mirip kayak hiu. Nah ini juga salah satu yang dapat perlindungan, tapi tidak perlindungan penuh. Kemudian jatini, arwana jatini maksud sini. Kemudian ada botia makrakanta. Salah satu ikan asli Indonesia yang cukup menarik di sini. Ini ikan-ikan hias yang merupakan salah satu andalan produk ekspor kita. Ini sebaran produksi ikan hias nasional, jadi secara garis besar dari Sabang sampai Merauke ada semua ikan hias kita. Kalau di Merauke lebih banyak dari hasil tangkapan, yaitu ikan rainbow, ikan pelangi, yang ada sekitar 6 varian di sana. Kemudian kalau di Bali apa sih? Kalau di Bali yang masih didominasi oleh ikan hias air laut. Jadi ikan hias yang didapatkan dari hasil penangkapan. Jadi contohnya kayak Nemo tadi, kemudian ikan-ikan hias karang, ikan-ikan hias terumbu karang itu yang ditangkap, yang kemudian diperjualbelikan. Sehingga di Bali itu menjadi salah satu sentra ekspor ikan hias air laut. Jadi kita lihat perusahaan ekspor ikan hias air laut itu di Bali banyak banget. Yang sudah pernah magang pasti tahu. Nah, kalau Jawa Timur tuh ikan hias yang sifatnya banyak di pasarnya diterima oleh pasar lokal. Jadi ikan hias kayak koi, cupang, dan lain itu banyak dari Jawa Timur. Nah, ini jadi banyak banget dari Sabang sampai Merauke ada semua. Nah, ini peluang bisnis semuanya untuk teman-teman di kemudian hari. Kemudian pasar ikan hias itu seperti apa sih segmentasi pasar ikan hias itu? Jadi segmentasi pasar ikan hias itu ada dua secara garis besar, pasar lokal dan pasar ekspor. Pasar lokal artinya pasar lokal bisa dibagi lagi nih. Pasar tradisional, toko, retail, supplier, eksporter, hobis. Nah, artinya apa? Pasar tradisional ya kayak di Satrio, pasar burung. Jadi yang di sana dijual tuh biasanya ikan-ikan yang memang tidak memiliki kualitas, artinya bukan kesehatan ya, kualitas yang baik. Jadi kalau dalam grade ya mungkin grade biasa-biasa atau grade pasar saja. Karena mereka ngejarnya penjualannya kalau ketika di segmen kita ingin jual itu ke segmen pasar tradisional, ya kita harus jual biasa-biasa karena mereka jual cepat, perputaran cepat. Jadi biasanya mereka nggak akan jual yang terlalu mahal. Disesuaikan dengan segmen pasar. Jadi penting banget ketika bicara bisnis kita harus tahu segmen pasar yang mana yang kita incar sebenarnya. Nggak bisa semuanya kita tangkap. Segmen pasar yang penghobi pemula kah, penghobi biasa-biasa, expert kah, hobis kah. Hobis itu artinya penghobi yang sudah expert tadi. Jadi dia sudah bisa membedakan kualitasnya. Kalau hobis dikasih ikan kopi atau ikan pasar ya nggak mau dia. Jadi kita harus punya segmen pasar yang jelas. Kalau ekspor itu artinya kita bekerja dengan ekspor
ya kan nanti pasar ekspor internasional. Kalau kita belum bisa ekspor sendiri, karena ekspor itu cukup banyak izin yang diperlukan. Ada izin dari BKIPM, kemudian izin dari KLHK, dan macam-macam izin ekspornya. Jadi kalau kita rasa kita belum bisa, ya kita bisa pakai eksportir. Kemudian toko retail, jadi toko retail ini biasanya kelasnya lebih tinggi dibandingkan pasar, ikannya juga lebih bagusan dikit, jumlahnya lebih bervariasi. Kalau di pasar biasanya ikannya tidak variatif banget, ikannya itu aja. Tapi kalau di toko retail biasanya dia speknya khusus, artinya jenis apa toko retail apa yang dia buka. Kemudian supplier, nah ini supplier yang banyak di Jawa Timuran yang dia bawa ke pasar biasanya. Kemudian juga ada pasar ekspor internasional. Jadi peluang pasar kita luas banget, mulai dari konsumen di Indonesia sendiri, kemudian konsumen yang ada di luar negeri. Semua bisa kita jangkau tergantung bagaimana kita menempatkan usaha kita pada segmen pasar yang seperti apa. Nah, ini data ekspor ikan hias kita di Indonesia. Jadi secara garis besar, tren kita ekspor ikan hias kita naik nih dari tahun 2015 sampai 2019. Nah, jatuh di 2020. Kenapa jatuh ya? Karena COVID itu. Karena COVID semua border tutup, penerbangan tutup, kemudian ada isu bahwa ikan juga membawa COVID. Ya itu menyebabkan menjadi tutup turun di tahun 2020. Kalau lihat dari volume sama USD-nya, kalau volumenya mungkin dia segitu-segitu aja 1,4 sampai 1,6 juta kilogram. Tapi kalau nilai uangnya naik terus, artinya apa? Artinya ada beberapa ikan yang secara kuantiti dia sama aja jumlahnya, tapi nilai uangnya naik. Misalnya di tahun 2015, contohnya arwana 10 ekor waktu itu mungkin dia harganya cuma 10 juta. Tapi ketika tahun 2019 dengan 10 ekor tapi nilai uangnya 20 juta. Nah, itu yang disebut. Jadi tren ekspornya. Jadi nilai uangnya menaik terus. Nah, perkembangan ekspor ikan hias di Indonesia. Jadi ini lebih banyak didominasi apa sih? Didominasi oleh ikan hias air tawar, benih. Jadi live freshwater, kemudian ada botia, dari salah satu ikan endemik kita, botia makrakanta, kemudian ikan arwana dan arwana jardini, dan juga ikan banggai cardinalfills. Jadi 4 ini saja dia sudah nilai ekspornya cukup tinggi dibandingkan dengan kompilasi dari beberapa jenis ikan freshwater yang dikompilasi menjadi satu produk. Nah, 4 ini tinggi banget. Kenapa tadi ya? Karena kita punya nilai jual yang lebih tinggi karena produknya nggak bisa dibudidayakan di tempat lain dan aslinya dari kita. Jadi kita punya yang the best. Ini dari botia makrakan, the bestnya dari arwana jardini dan ikan banggai kardinal atau banggai capungan. Ini dia. Oh, kita lihat perkembangan ekspor nilai hias endemik kita dari UAN. Jadi lihat arwana itu luar biasa, pasar arwana itu hampir ke daratan Cina, Eropa, Jepang, semua nyari arwana karena menunjukkan kelas hidup seseorang sekarang arwana itu. Kalau di Cina disebut dengan ikan naga itu. Jadi ketika pelihara arwana sudah dianggap wah ini sugih banget nih, kaya banget nih. Padahal di Indonesia kalau ke pasar kita nggak arwana juga. Itu. Tapi arwana kan kalau di pasar kan beda kelasnya dengan yang diekspor tadi. Oke, mungkin itu yang bisa sampaikan pada pertemuan pagi ini. Jadi kita masih punya waktu untuk bisa berdiskusi. Kalau ada teman-teman yang belum jelas terhadap topik lain atau ada hal yang ingin diskusikan, saya persilakan dengan senang hati. Kita bisa berdiskusi banyak. Silakan. Nanti sisi diskusinya bisa pakai teknik chat, room chat, personal chat, atau langsung berbicara. Tapi chat dulu ya. Saya mau berbicara Pak, sehingga saya panggil dulu baru berbicara. Oke, silakan. Ada yang bertanya? Diskusi? Saya Pak ingin bertanya Pak. Siapa ini? Anggra Pak. Oke, silakan Angga. Sebenarnya sih saya masih bingung Pak ya. Kenapa ikan-ikan yang dijual tuh Kak, misalkan
ikan cupang nih Pak, yang dijual ke luar kota misalkan dari Bali ke Jakarta, ke Sumatera gitu misalkan. Itu kan perjalanannya lumayan lama Pak. Nah kenapa itu ikan itu bisa bertahan lama Pak? Padahal kan mereka berhari-hari tidak dikasih makan itu dalam bungkus pada saat dikirim tuh Pak. Mungkin pada saat dikirim mungkin diisi apa gitu Pak? Saya masih bingung gitu. Itu saja, Angga? Ya itu aja Pak. Oke, sebenarnya nih topiknya nanti ada di teknik transportasi ikan hias ya. Nanti yang dibawakan oleh Pak Artu. Jadi saya jelaskan secara garis besar ya. Jadi ikan itu secara garis besar eh, tidak akan mati ketika tidak diberikan makan. Jadi ikan seminggu nggak dikasih makan dia nggak akan mati kok. Dia hanya mengalami penyusutan bobot. Nah, ketika pada transportasi ikan atau pengiriman ikan tuh, bagaimana kita bisa memastikan ikan yang kita kirim itu sampai dengan selamat? Ntar tahu dulu, ketika kita kirim ikan dari misalnya Denpasar nih, kita kirim ke Jakarta, estimasi pengiriman dan jenis pengiriman apa yang akan kita gunakan. Ketika menggunakan pengiriman darat, jalur darat, berapa hari butuhkan waktu? Ada transitnya nggak? Nah, itu ada jasa pengiriman tersendiri untuk ikan hias. Ketika kita menggunakan kargo udara, berapa jam? Kenapa itu penting? Karena itu menjadi dasar kita untuk proses pemakingannya nanti. Berapa banyak air yang diberikan, berapa banyak oksigen yang diberikan, sehingga sampai di sana ikan masih segar dan masih sehat. Khusus pada cupang, tadi cupang adalah salah satu organisme yang secara garis besar dia tidak memerlukan atau tidak menghabiskan oksigen dengan cepat. Jadi dia tenang, cukup tenang dia. Jadi di plastik kecil itu aja dia akan mampu bertahan 2-3 hari kok. Tanpa dikasih makan. Yang penting ada oksigennya. Itu aja sih. Jadi sesimpel itu sebenarnya pengiriman. Yang paling penting adalah kita tahu berapa lama metode pengirimannya. Kemudian jangan lupa juga ketika kita melakukan pengiriman antar pulau, kita juga harus melalui proses karantina di BKIPM untuk meyakinkan bahwa ikan yang kita kirim itu tidak membawa penyakit atau membawa hal-hal yang tidak diinginkan yang akan menyebar di daerah tujuannya. Jadi itu, Anggra. Pak, terima kasih Pak. Oke, silakan ada yang lain. Saya Pak, Iya, silakan. saya ingin bertanya mengenai penggunaan minyak cengkeh itu Pak. Kan minyak cengkeh itu katanya bisa digunakan untuk membius ikan. Nah untuk pengeksporan ikan hias nih juga bisa digunakan minyak cengkeh itu nggak Pak? Untuk pengirimannya. Oke, ya jadi menarik Lodi tentang minyak cengkeh. Ya, minyak cengkeh adalah salah satu sarana yang digunakan untuk membius ikan. Jadi tujuan membius ikan itu ada beberapa hal ya. Yang pertama, misalnya kita untuk surgery atau bedah ringan, untuk pengobatan. Jadi kalau pengobatan kita harus angkat ikannya. Kalau kita nggak bius, dia akan berontak. Itu akan melukai si ikan hias kita sendiri. Sehingga kita harus bius dia. Kemudian untuk pengobatan misalnya kayak ada hikui kalau pada kue misalnya atau benjolan yang kita harus operasi ringan, kita harus bius dia. Tapi kalau pada pengiriman ekspor sangat jarang banget kita melakukan bius. Kenapa? Karena kalau kelamaan dibius ikannya lewat. Lewat itu artinya apa? Mati. Jadi biasanya kalau pada ekspor itu dia tidak menggunakan fully bius, tapi dia menggunakan teknik misalnya dengan penurunan suhu sehingga ikan itu menjadi tidak terlalu aktif, oksigennya tidak terlalu banyak dihabiskan, metabolismenya menjadi turun. Biasanya kasih es itu dia. Kalau bius itu bisa digunakan pada itu tadi pengobatan atau kita misalnya handling mau pindahin ikan dari satu tempat yang lain supaya lebih aman nggak berontak ikan besar biasanya kita bius. Bius itu macam-macam. Bius ada yang secara oral tadi itu bisa menggunakan minyak cengkeh, bisa menggunakan detol juga. Kalau pada koi detol. Kemudian bisa juga injeksi. Pada ikan-ikan yang ukuran sangat besar sekali itu injeksi. Ada salah satu dokter spesialis anestesi yang di Sanggah itu juga melakukan injeksi kepada ikan. Jadi risetnya tuh dia melakukan injeksi pada ikan-ikan hias yang ukuran besar itu sehingga ikan hiasnya menjadi lebih stabil ketika akan diobati. Jadi itu tujuannya. Kalau pada pengiriman sih jarang biasanya melakukan bius karena takutnya bius itu kebablasan, dia nggak bangun-bangun ikannya dia di sana. Apalagi kalau dosisnya sangat tinggi. Tapi biasanya dosisnya rendah ketika bius sehingga
Kalau nyadarinnya gimana sih? Kalau minyak cengkeh nyadarinnya cukup nanti ditaruh di air yang jernih, dikasih blower oksigen yang keras, nanti dia akan sadar sendiri. Begitu, Claudi. Iya, terima kasih Pak atas informasinya. Iya, terima kasih, Claudi. Oke, yang lainnya silakan, ada pertanyaan. Izin bertanya, Pak. Iya, siapa ini? Perkenalkan saya Dewa Dharma. Ya. Izin bertanya, Pak. Selama Bapak menjual ikan hias, apakah Bapak pernah mengalami kerugian? Dan jika pernah, cara Bapak menghadapinya itu bagaimana, nggih? Terima kasih, Pak. Oke, ini sebenarnya topiknya bukan topik hari ini ya. Topik tentang wirausaha nanti Pak Restu, tapi saya sampaikan aja, sharing aja dulu. Jadi ketika itu tadi saya sampaikan di awal, ketika kita berbisnis ikan hias, kita harus siap mental dulu. Kenapa? Karena kita berurusan dengan makhluk hidup. Kita nggak akan tahu yang punya nyawa akan menyambut si makhluk hidup ini kapan. Sama kayak kita nggak tahu kapan akan berakhir. Sama juga ketika kita bicara ikan hias, kita nggak akan tahu hari ini sehat, besok mati itu sering. Hari ini sehat, besok sakit, terus tiba-tiba mati sering. Hari ini sehat, besok diracun, mati juga sering. Nah, tadi pernah mengalami kerugian kematian? Pernah. Kematiannya karena apa? Yang pertama, yang saya pernah alami, ya karena memang ikan yang datang sakit, terpaksa saya harus karantina ulang. Kalau bisa diselamatkan sebaik mungkin ya selamat ya. Kalau tidak bisa diselamatkan karena dia udah kondisinya udah kritis karena dari datangnya, ya mau gimana lagi? Jadi ketika itu, makanya saya bilang, jadilah kalau berbisnis ikan hias, jadilah yang jujur. Jujurnya artinya apa? Jujur sesuai dengan keadaan ikannya. Ukuran ikan, kualitas ikan, kondisi ikan sehat atau sakit. Jangan ikan sehat dibilang sakit dan dipaksakan dikirimkan. Oke, kalian akan dapat untung sekarang, margin. Tapi ke depannya, kalian menghancurkan bisnis kalian sendiri. Nah, itu yang sering terjadi. Jadi ikan hias sakit datang, ya kita paksa kita karantina ulang. Kalau dia bisa selamat, ya syukur. Kalau nggak bisa selamat, ya sudah. Sehingga ada perhitungan tersendiri dalam penjualan ikan hias itu. Berapa margin yang dibutuhkan. Sehingga ikan yang mati itu masih bisa tercover oleh penjualan dari ikan yang hidup. Jadi ada perhitungannya sendiri, berapa persen margin yang bisa di-up. Jadi kenapa harga ikan hias itu nggak pernah murah banget ya. Walaupun kalau misalnya kalian ke Tulungagung nih, Tulungagung dapat ikan hias, ikan cupang dapat harga 1.000. Tapi kalau di Bali, dia mungkin nggak ada 1.000-an, mungkin ada 6.000, 7.000. Kenapa harganya bisa berbeda jauh jabnya? Bukan karena pingin cepat kaya si penjualnya, tapi kita ada spare kematian tadi, kemudian spare ongkos untuk kita karantina ketika ikan itu dalam kondisi sakit datang, dan macam-macam, karena ini berhubungan dengan benda hidup. Kemudian belum lagi sabotase. Nah, itu yang tantangan tersendiri ketika kita berbisnis ikan hias, karena kita berbisnis dengan makhluk hidup, ada yang suka dengan kita dan ada yang tidak suka dengan kita. Datang, ada yang niatnya tidak baik, melakukan sesuatu di kolam kita, ya udah selesai urusan satu kolam. Itu biasa. Bukan biasa sih, itu sering terjadi. Dan cara menanggulanginya gimana ya? Ketika itu sudah terjadi, ya sudah. Pertama, perhitungan kita harus tepat dulu. Tadi BIP-nya, harga pokoknya kita harus tahu dulu, sehingga paling enggak dari sekian yang mati kita bisa tercover. Kemudian kalau emang mati semua, ya udah ikhlas saja. Ada rezeki yang lain yang datang. Kalau saya sih gitu pikirannya. Itu Dewa Darmo. Iya, Pak. Terima kasih banyak, Pak, atas ilmu ya, Pak. Jawabannya juga. Terima kasih banyak, Pak. Oke, jadi bisnis ikan hias itu bisnis yang menarik, tapi juga bisnis yang memiliki tantangan dan mental yang cukup tinggi. Jadi kalau di masa pandemi ini banyak banget kok seller baru yang bertumbuhan di ikan hias, tapi banyak juga yang bangkrut kok. Seller baru yang langsung bangkrut. Kenapa? Karena belum siap mental. Menganggap bahwa spare marginnya tinggi dan tidak pernah siap mental untuk menghadapi ikan sakit, ikan mati. Dan mereka biasanya kalau seller baru itu yang menjual secepat mungkin. Takut rugi. Akibatnya apa ya? Jangka panjangnya nggak dapat, kemudian salah perhitungan, dikiranya uangnya banyak, ternyata uangnya sudah habis untuk cost maintenance saja, jadi dapat apa-apa. Akhirnya rugi, bangkrut lah. Jadi itu. Jadi penting memahami bagaimana ini bisa berjalan, tetap profit, tetap juga menghasilkan produk yang baik. Oke, ada pertanyaan lain? Oke, dari chat ada nih, chat privat. Siang, Pak. Ada. Saya mau tanya. Ya, silakan. Saya Rai Ratri. Saya mau tanya, kenapa ya Bapak lebih memilih untuk membudidayakan ikan hias, ikan koi? Kalau untuk ikan hias air tawar itu apakah ada usaha untuk mempertahankan kualitas warnanya ya, Pak? Atau biasa aja gitu, Pak?
Sekian, Pak. Oke, terima kasih, Rai. Jadi kalau saya memilih koi, kenapa sih? Itu yang pertama, karena saya hobi pertama. Saya sebenarnya nggak ada niat bisnis dulu ya, saya hobi, saya pelihara-pelihara aja. Tapi ternyata ada orang datang, tanya beli, baru saya berpikir, oh ini cocok ini, jadi bisnis nanti. Akhirnya saya mulai kecil-kecilan, modal saya awal dulu cuma kecil kok. Kalau nggak salah cuma 500.000 dulu. 500.000 saya bangun kolam satu, dan jatuh bangun dengan modal 500.000 tuh saya coba. Artinya apa? Dengan ketika kita melakukan bisnis terhadap apa yang kita sukai, jadi pekerjaan apa sih yang menyenangkan adalah hobi yang dibayar, kan itu sebenarnya. Kalau saya, hobi yang dibayar. Ketika kita hobi kemudian dibayar itu menjadi nilai plus, jadi kita jadi ikhlas, lebih lebih senang lagi bekerja. Jadi modal saya kecil 500.000. Sekarang fokusnya bukan di koi saja, tapi di berbagai segmen ikan hias, khususnya di freshwater. Jadi Tunggaro, toko saya udah ada 2. Di akhir tahun mudah-mudahan kita bisa bikin 3. Saya belum budidaya ya, saya hanya dealer saja, artinya memasarkan dan membesarkan saja. Untuk mempertahankan bagi saya itu quality is our priority. Jadi quality itu apa sih? Bagi saya itu konsep yang saya pegang dari awal hingga akhir, hingga sekarang ketika saya berbisnis ikan hias. Quality itu apa? Quality itu artinya kesehatan ikan. Kalau kualitas ikan secara garis besar itu masing-masing punya segmennya, tapi kualitas ikan yang menjamin bahwa ikan yang dijual dalam kondisi sehat, siap masuk kolam itu saya berani menjamin. Nah, itu yang menjadi concern saya. Jadi ketika kita berjualan, tadi saya sampaikan jujur, kondisi ikan sakit ya jangan dijual dulu, ditahan dulu, karantina dulu, diobati sampai sehat, udah yakin sehat, tidak bermasalah di kolam customer, baru kita jual. Dan untuk mempertahankan kualitas ya biasa, kita harus maintenance rutin, kasih makan dengan rutin. Kalau ada ikan sakit kita obati, ada gejala sakit kita angkat, kita obati. Jadi saya ada tempat karantina sendiri di rumah, ada tempat untuk pemeliharaannya juga. Ada yang memang ikan yang saya khususkan hanya untuk saya saja, artinya koleksi yang saya sudah gunakan untuk saya sering untuk tadi apresiasi dalam lomba-lomba kontes-kontes yang tidak saya jual, ada ikan yang memang saya jual. Jadi seperti itu, Ratri. Pak. Oke, dari chat dulu ya. Ada pertanyaan bahwa nilai ikan hias ada yang tiba-tiba naik dan tiba-tiba turun. Lalu bagaimana untuk mengetahui kalau ikan hias tersebut memiliki nilai pasar yang lama sehingga berani untuk berinvestasi pada ikan hias tersebut? Hati-hati terhadap suatu komoditas yang tiba-tiba naik secara tidak wajar. Itu saja pesan saya. Apapun itu, selain ikan, hati-hati terhadap komoditas yang naik harganya secara cepat dengan tidak wajar. Contohnya, kalau kita mengambil selain ikan, gelombang cinta. Apalagi ya, lohan dulu. Nggak ada fundamentalnya dia. Gelombang cinta itu artinya nggak punya dasarnya. Kenapa dia nilai harganya segitu? Janda bolong. Padahal secara budidaya dia gampang. Ya kan? Kemudian secara estetika dia nggak ada apresiasinya. Artinya dia nggak akan bertahan lama yang kayak itu tuh. Pasti nggak bertahan lama. Itu hanya monkey bisnis saja bermain di sana. Hati-hati terhadap suatu komoditas yang tiba-tiba melejit naik, itu berarti biasanya ada yang ngomporin tuh. Ada aktor di balik layar yang ngomporin tuh supaya komoditas itu naik. Dia punya stok yang banyak, keluar stoknya semua, habis hilang. Nah, bagaimana kita tahu itu? Yang pertama ketika ikan hias, yang pertama kita tahu bahwa ikan hias tuh emang dari dulu jenis ini ada, peminatnya ada. Kemudian kalau ikan hias air tawar, ada ajang apresiasi yang secara reguler terjadi, dilaksanakan terus-menerus. Contohnya kayak koi, cupang, beberapa ikan hias lain yang secara terus-menerus ada di setiap daerah, dia ada perwakilan asosiasinya. Nah, itu biasanya akan lebih stabil dan pasti ada. Walaupun nanti penjualannya naik turun, tapi dia relatif stabil. Nggak akan hilang banget, nggak akan. Jadi seperti itu ya. Jadi investasinya hati-hati ketika misalnya sekarang yang lagi menarik nih, lobster air tawar. Kalau kalian searching, budidaya lobster air tawar katanya menggiurkan, memiliki nilai jual yang tinggi. Oke, mungkin itu bagus ya. Tapi kalau menurut saya itu fundamental dasarnya nggak kuat. Kenapa nggak kuat? Pertama, lobster air tawar akan dibawa kemana? Dijual kemana ketika sudah berhasil budidaya? Oke, makanan. Siapa yang mampu membuat makanan dari lobster air tawar? Permintaannya akan sebanyak apa sih dibandingkan dengan lobster air laut? Ketika dibudidayakan untuk
ikan hias sebanyak, dia bisa digunakan di ikan hias segmen yang mana, di aquascape dia nggak bisa merusak, di segmen mana. Nah itu hati-hati. Jadi yang sekarang lobster air tawar, lagi banyak banget program kemitraan lobster air tawar, itu harus sedikit hati-hati. Kita harus tahu, harus riset dulu pasarnya ada di mana sih. Kalau diekspor kemana yang akan siap menerima lobster air tawar. Karena sampai sekarang saya belum tahu lobster air tawar itu akan diekspor kemana. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya yang kayak itu biasanya hanya jual kemitraan saja, jual paket kolam, paket modul budidaya. Nanti kalau udah berhasil budidaya, ketika banyak yang berhasil budidaya, jumlahnya melimpah, hasil budidaya nggak ada yang nangkap, artinya nggak ada yang ngambil, rugilah kita yang berbudidaya. Kita sudah investasi di kolam, di akuarium, di induk, dan lain-lain. Nah, seperti itu yang berbahaya sebenarnya. Jadi kita harus sedikit pintar ketika akan melakukan sesuatu, riset yang kuat, pasarnya ada nggak. Jadi budidaya itu gampang, pemeliharaan itu apa, berjualan itu ada. Yang beli ada nggak, itu masalahnya dulu. Sebagus apapun produk kita, seunik apapun produk kita, yang beli ada nggak. Atau kita bisa membuat pasar sendiri, yakin nggak kita bisa buat pasar sendiri. Nah, itu yang paling penting, fundamentalnya kuat. Oke, ada lagi pertanyaan, silakan. Silakan Kak Dia. Selamat pagi Pak. Ya. Saya bertanya tentang ikan cupang. Kan ikan cupang itu warnanya terang banget gitu Pak ya, kayak menarik. Sebenarnya ikan cupang itu bisa hilang nggak sih Pak warnanya? Terima kasih Pak. Kalau ikan, beberapa karakteristik ikan tuh, ikan-ikan hias tuh memiliki karakteristik dia bisa pudar warnanya. Biasa itu terjadi pada ikan hias tuh. Bisa pudar, bahkan hilang. Pada koi juga banyak kasus warna merah itu menjadi hilang. Misalnya ikan warnanya showa, sanke itu merah putih hitam. Tiba-tiba bisa jadi putih hitam aja itu. Atau bisa jadi putih total. Bisa. Karena dia ikan itu karakteristik utamanya dari genetiknya, induknya. Kemudian dari karakter kolam. Karakter media budidaya akan mempengaruhi secerah apa, sebagus apa hasil finishing dari warna tubuh ikannya tuh. Dia bisa semakin bagus, bisa juga semakin redup. Nah, itu sangat mungkin sekali. Ketika ditanya penyebab kenapa, ya banyak hal yang mengakibatkan itu terjadi. Seperti itu Khadijah. Jadi jangan heran ketika melihat sesuatu ikan hias itu tiba-tiba polanya berubah, warnanya berubah. Hal yang lumrah terjadi pada ikan hias itu. Ada lagi yang tanya, silakan. Sudah cukup jelas ya. Jadi kalau masih ada bertanya, kita masih punya waktu 5 menit, silakan untuk diskusi. Izin bertanya Pak. Oke, silakan Huda. Saya Huda Pak. Jadi sejalan dengan pernyataan Bapak tadi bahwa faktor komunitas memang sangat penting dalam istilahnya kalau dalam saat ini untuk menggoreng harga ya Pak, seperti itu. Jadi berarti kalau misalkan kita orang komunitas ini sepertinya Pak, tapi kita memang sudah berembuk dengan komunitas-komunitas yang lain, misalkan seluruh Bali, lalu kita memviralkan, lalu menggoreng suatu harga ikan dan kita menjaga suplainya agar tidak kebanyakan, otomatis kan demand-nya akan banyak karena engagement akan ikan tersebut itu sangat tinggi. Apakah jika kita berkomitmen untuk terus menjaga keminatan akan ikan tersebut dengan cara membuat ajang apresiasi dan juga menguatkan komunitas, apakah akan bisa bertahan Pak seperti itu? Mungkin yang dapat saya tanyakan Pak. Oke. Terima kasih Uda. Menarik ya. Komunitas itu merupakan hal yang wajib ketika kita bicara ikan hias. Dari komunitas kita banyak dapat hal, sharing tips and tricks, terutama dengan perdagangan. Jadi komunitas contohnya kayak di Blitar. Di Blitar itu ya komunitasnya cukup kuat ya, sehingga harga ikannya relatif stabil. Tapi jangan lupa, ada orang lain yang di luar komunitas juga melihat hal yang sama. Anggaplah gula. Di mana ada gula yang manis, semutnya pasti akan datang banyak sekali. Nah, itu yang biasanya terjadi ketika pada komunitas-komunitas yang lagi naik daun. Nah, ketika mulai daun, biasanya yang
anggota yang komunitas yang dapat benefitnya. Tetapi ketika sudah mulai tinggi lagi, sudah mulai banyak lagi, permintaan mulai tinggi lagi, sudah mulai banyak lagi di luar anggota komunitas yang melihat, wah ini bagus nih, bisa jualan juga. Nah, ketika hal-hal yang seperti itu, orang-orang yang seperti itu masuk itu, tidak salah sih menurut saya, mereka masuk, mereka berpikir bagaimana bisa menjual produknya, mulailah di sana terjadi perang harga. Yang sekarang banyak terjadi, yang tidak terelakkan. Di komoditas ikan hias itu perang harga. Kenapa? Karena suplainya bisa didapatkan dari berbagai. Nah, itu yang tidak terjadi pada arwana. Arwana jarang banget ada perang harga. Kemudian ikan hias air laut jarang banget ada perang harga. Kenapa? Ya karena suplainya ya mentok segitu. Arwana itu tidak sembarangan bisa dibudidayakan untuk mencapai kualitas yang baik. Kalau yang kualitas pasar oke lah, tapi kualitas yang baik jarang banget bisa didapatkan. Nah, itu akan menjaga suplainya tetap utuh, sehingga dengan suplai yang tetap utuh, harga akan bisa terjaga. Tetapi pada ikan-ikan hias lainnya, yang freshwater itu, terlalu banyak pemainnya, mengakibatkan suplainya nggak karu-karuan. Akhirnya apa? Akibatnya pasti perang harga. Kenapa perang harga? Karena semua ketika sudah belanja, suplainya terlalu berlebih, demand-nya mulai berkurang, atau demand-nya dibagi menjadi, demand-nya segitu-gitu aja, sehingga pasarnya dibagi menjadi merata. Setiap orang yang harusnya dulunya dapat 5, sekarang jadi dapat 3. Otomatis untuk meningkatkan penjualan, ya nggak mau, yang baru-baru ini biasanya akan melakukan perang harga, karena mereka ya untuk menaikkan popularitas itu ada dua hal yang bisa dilakukan untuk menaikkan popularitas dengan cepat. Yang pertama dengan prestasi, yang kedua dengan sensasi. Nah, itu pilih yang mana? Dengan prestasi berarti kita membangun track record yang cukup panjang sehingga kita diketahui sebagai dealer yang anggaplah baik, menghasilkan produk yang baik dengan harga yang reasonable, kualitas yang baik. Tapi dengan sensasi, ya cukup aja kita banting-banting harga. Udah, itu sering terjadi kok, proses banting harga, proses perang harga. Itu untuk menimbulkan sensasi sehingga cepat naik dealer, naik nama dealernya. Tapi capnya lah cap dealer ikan yang murah. Gitu. Siapa namanya? Udah. Gimana udah? Pak, berarti kan ada faktor luaran ya Pak selain dari komunitas tersebut. Lalu sejalan dengan saat ini kan KKP sedang menggenjot nih Pak produksi ikan hias. Berarti kan akan lebih banyak supply yang terjadi. Itu seperti apa Pak? Apakah mempengaruhi harga saat ini Pak? Pasti akan mempengaruhi harganya. Tergantung sekarang KKP targetnya apa. Kalau targetnya ekspor, dia tidak akan mengaruhi harga lokal. Tapi tentu dengan quality yang harus baik. Tapi ketika targetnya hanya penjualan lokal, pasti akan terjadi penurunan harga. Sama lah seperti hukum ekonomi supply and demand-nya. Apalagi saat ini di masa pandemi ini, faktor finansial setiap orang itu, konsumen itu menjadi turun. Downgrade-nya banyak banget. Nah, ketika downgrade-nya banyak banget, ketika banjir barangnya otomatis pasti akan karu-karuan harganya. Itu akan mengakibatkan kita kesulitan. Biasanya itu keluhan dari pemain-pemain dealer ikan yang sudah lama-lama itu, ketika produk sudah banjir ya, mereka kesulitan. Tapi sekali lagi, hal yang abadi itu apa? Perubahan. Mau nggak mau ketika ini terjadi, ya kita yang harus berubah. Bagaimana kita mensiasati untuk bisa tetap bertahan di kondisi seperti itu. Itu bagus, semakin digenjot produksinya semakin bagus, asalkan itu target pasarnya jelas, dibawa kemanakah dia, sejauh mana. Kalau saya bilang sekarang ikan hias ini menarik sekali, semua pada banyak banget berbisnis ikan hias selama pandemi ini, karena bisnis hobi yang nggak mati. Pandemi, saya pandemi ini di awal-awal pandemi mungkin omset saya bisa sampai 100 kali lipat lebih tinggi dibandingkan biasanya. Tapi sekarang udah turun lagi karena orang sudah mulai berpikir untuk menyimpan uangnya. Itu tadi, jadi bisnis hobi bisnisnya tidak pernah mati sepanjang kita mampu menjaga ekosistem pasar dengan baik, otomatis itu akan menjadi lebih baik. Jangan sampai terjadi perang harga yang terlalu ekstrim lah. Sebenarnya itu yang kelihatan di konsumen. Kayak gitu udah. Ada yang lain lagi? Silakan. Halo Pak, saya izin Iya, bertanya. silakan. Ya, sebelumnya saya Anissa Milenia Putri. Jadi tadi kan sempat dijelaskan bahwa ikan yang
albino atau memiliki cacat lah istilahnya itu, mereka akan dibanderol dengan harga yang lebih tinggi. Nah, tapi kalau misalnya ikan cacat itu, apakah akan mempengaruhi survival rate-nya dari ikan tersebut begitu, Pak? Apakah nanti nggak ikannya jadi cepat mati atau gimana nih, Pak? Terima kasih. Oke. Nah, itu yang menarik. Bisa nilai yang jadi lebih bagus. Kelemahannya misalnya. Kelemahannya itu tadi, dia akan biasanya lebih rentan untuk sakit, lebih rentan untuk mati. Jadi perlu pengetahuan ekstra untuk memelihara itu. Dan nggak banyak sebenarnya sih ikan-ikan cacat tuh, sehingga kenapa dia harga menjadi naik kan gitu. Karena misalnya dari 100 ekor, dia hanya dapat 1. Kadang-kadang nggak dapat sama sekali. Nah, jadi albino, apapun yang albino itu biasanya kayak itu akan menjadi harga yang lebih naik. Dan tergantung siapa yang menggoreng, sama seperti Huda tadi. Ikan-ikan cacat itu bisa naik harganya tergantung siapa yang menggoreng atau siapa yang menjualnya. Contohlah, ikan yang sama, ikan pulpen ini. Nah, enggak nih, pulpen nih. Pulpen yang sama, satu snowman. Yang sama. Ketika dijual di pasar, harganya 2.000. Tapi ketika dia masuk ke dealer ikan yang milik yang sudah pernah juara kontes dan lain-lain, walaupun ada compeng sedikit, dia bisa harganya 10.000. Jadi tergantung siapa yang membawa si ikan tersebut. Itu yang menariknya di ikan hias. Ikan yang kualitas sama, tetapi bisa mempunyai nilai jual yang berbeda ketika orang yang menjual berbeda, track recordnya berbeda. Gitu sebenarnya, Anissa. Itu yang menarik ketika kita bicara bisnis ikan hias. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Jadi silakan teman-teman coba survei ya di beberapa toko ikan hias. Pasti nggak ada ikan yang harganya sama persis, sama seperti nila. Misalnya anggaplah nila sekilo 25.000, marginnya paling 25-26 itu range-nya. Tapi ketika nanti anggaplah ambil satu contoh cupang ke pasar berapa harganya, kemudian masuk ke dealer yang benar-benar dia sering juara berapa harganya, dengan ikan yang kualitasnya sama pasti beda, tergantung siapa yang bawa ikannya. Itu ya track record yang menentukan harga daripada ikannya tersebut. Oke, ada lagi? Silakan. Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan dulu untuk hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir dan aktif dalam mata kuliah ini pagi hari ini. Minggu depan kita kuliah lagi. Tolong saya diingatkan ya, saya lupa hari kadang-kadang. Saya pikir kemarin tuh hari Rabu, jadi saya santai-santai aja kemarin. Saya ada nguji, ada kegiatan lain. Dan ternyata hari itu hari Kamis, sekarang hari Jumat. Saya pikir sekarang hari Kamis. Jadi tolong diingatkan sehari sebelumnya, sehingga saya besoknya benar-benar sudah menyiapkan kuliah dengan pas pada jamnya masing-masing. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya akan share ininya sekarang. Form absensinya silakan diisi ya. Itu ada form absensinya, silakan diisi sampai 15 menit ke depan. Terima kasih teman-teman sudah hadir pada pagi hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Semoga semua dalam keadaan sehat. Selamat pagi semuanya. Terima kasih Pak, selamat pagi. Pak, mohon maaf kayaknya absennya salah link lagi Pak, kayak kemarin. Apa di saya aja ya? Pak, di saya juga Pak. Di saya juga Pak. Dicoba ya, udah ada link terbaru ya, dicoba ya. Oke, sudah bisa Pak. Terima kasih Pak.